Betul. Yesus itu firman, Pak Munir. Saya sudah kasih ayatnya dari Al-Quran berapa banyak loh kemarin. Yesus itu kalamullah, gelarnya kalamullah dan rohullah. Yesus itu firmannya Allah. Ya, ini kan aku juga bilang ya, di Al-Quran itu memang diabadikan itu dengan indah gitu tentang Yesus. Yesus juga mengatakan bahwa dirinya itu hanya seorang rasul atau nabi juga ada ya, utusan Tuhan, pemimpin juga yang disebut guru, yang tapi Yesus menyatakan dia raja. Bapak tahu nggak Al-Masih itu gelar untuk apa? Al-Masih, gelarnya Yesus Al-Masih itu kenapa dia diberi gelar Al-Masih itu untuk apa, Pak? Itu juru selamat. Bukan, Pak. Yang juru selamat itu Yeshua. Juru selamat Al-Masih itu gelar untuk raja, Pak. Setiap raja itu diurapi, makanya namanya Mesias. Banyak kok yang diurapi, tapi gimana ya? Nabi Ibrahim juga diurapi ya? Aduh. Makanya kalau Pak Munir baca tuh jangan Pak Munir itu ngambil dari ustadz yang cuman nyuplik ayat ini, ayat itu, ayat ini. Bapak tuh dibaca dulu kitab Kejadiannya tuh dibaca dulu sampai selesai. Bapak udah baca kitab sampai selesai belum? Iya, semua ayat-ayat itu kan enggak, Pak Munir itu cuman nyuplik ayat. Ayat itu dibombardir sama apologet Muslim. Jadi gini. Enggak, saya tanya, Pak Munir sudah baca Alkitab sampai selesai belum? Sudah baca dulu belum? Mungkin ya, tapi enggak semuanya lah. Banyak itu. Enggak, sekarang saya tanya, semua nabi-nabi di dalam kitab Taurat itu bertemu muka dengan Tuhan. Kok nabi Bapak enggak pernah ketemu Tuhan? Yang mana sih? Kata Yesus pun enggak. Jangan Yesus dulu. Adam ketemu Allah, ya, ketemu Tuhan. Kemudian Abraham bercakap-cakap dengan Tuhan. Musa bertemu muka dengan Tuhan. Kemudian nabi-nabi lain, Ishak, Yakub, semuanya ketemu Tuhan. Kok nabi Bapak enggak pernah ketemu Tuhan? Enggak. Bahkan Allah berfirman kepada Nabi Musa, kamu tidak akan tahan melihat aku. Ya, tapi kitab Taurat mengatakan nabi-nabi ketemu Tuhan tuh, Pak. Kan tadi Bapak mengutip dari Alkitab, nggak mengutip dari Quran, betul nggak? Bapak tadi mengutip dari Alkitab bahwa tidak seorang pun dapat tahan melihat wajahku, betul? Bapak mengutip dari kitab Keluaran, tidak seorang pun tahan. Bapak baca dari Kejadian 1 enggak? Bapak sudah baca dari kisah penciptaan belum? Ya udah mungkin ya, tapi saya lupa. Nabi Adam di dalam Alkitab ketemu Tuhan nggak, Pak? Nabi Adam itu yang nggak ketemu, kalau keyakinan Islam itu nggak ketemu. Loh, berarti Bapak belum baca Alkitab. Saya nggak tanya Quran. Bapak kan sebentar. Tadi Bapak mengutip Keluaran, katanya tidak seorang pun dapat tahan. Bapak itu tidak pernah baca Alkitab. Bapak tuh hanya ngutip dari apologet Muslim. Bapak baca dulu kitab Kejadian aja deh. Gak usah yang lain-lain. Taurat itu ada 5 kitab. Kitab Kejadian aja Bapak udah baca belum? Iya, itu kan intinya terputus. Nabi Adam itu ketemu Tuhan, Pak, di dalam Alkitab. Abraham ketemu Tuhan, Pak, di dalam Alkitab. Ishak ketemu Tuhan, Pak, di dalam Alkitab. Yakub ketemu Tuhan, Pak, di dalam Alkitab. Musa ketemu Tuhan, Pak, di dalam Alkitab. Lah kok Nabi Bapak nggak ketemu Tuhan itu loh? Ya kan Anda pikir Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu pengen ketemu Tuhan. Nabi Muhammad itu aku udah ngomong Nabi Muhammad pengen ketemu Tuhan. Nabi Muhammad itu nggak pernah ketemu Allah. Bagaimana mungkin dia utusan Allah kalau dia itu nggak? Bagaimana mungkin dia seorang nabi kalau dia itu nggak pernah ketemu Allah, Pak? Sedangkan nabi-nabi di dalam Alkitab kami semuanya ketemu Allah. Nabi Yesaya melihat Allah. Nabi Yeremia melihat Allah. Musa ketemu Allah. Daud berbicara langsung dengan Allah. Samuel berbicara langsung dengan Allah.
Yeskiel berbicara langsung dengan Allah. Lah kalau Nabi Bapak nggak pernah ketemu Allah itu gimana ceritanya? Ya ada satu orang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada. Walaupun ketemu lewat suara, itu melalui beribu-ribu tabir itu. Beribu-ribu hijab. Apa? Beribu apa? Dinding gitu, dinding pemisah. Suaranya nggak jelas. Bayangkan Nabi Musa itu. Jangan bayangkan Nabi Musa itu langsung ketemu Allah. Loh, Nabi Musa itu muka dengan muka berhadapan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan, Tuhan berbicara dengan Musa seperti kepada temannya sendiri. Gak usah Quran. Rupanya ini Bapak bahas sebentar. Bapak bahas Quran apa bahas Alkitab nih? Enggak. Bapak jangan mencampur adukan. Karena Musa yang di dalam Quran bukanlah Musa di dalam Alkitab. Isa yang di dalam Quran bukanlah Isa yang di dalam Alkitab. Bapak jangan campur adukin. Abraham di dalam Quran bukanlah Abraham yang sama yang ada di dalam Alkitab. Bapak mau bahas Quran apa mau bahas Alkitab? Saya tentu menurut keyakinan saya dong. Al-Quran. Jadi gini, saya jelaskan dulu ya. Orangnya itu beda. Abraham di dalam Quran itu beda dengan Abraham di dalam Alkitab. Isa di dalam Quran itu beda dengan Isa di dalam Alkitab. Bapak ini mau bahas Quran atau mau bahas Alkitab? Saya tanya. Saya bahas keyakinan saya dulu, nanti Ibu sanggah dengan keyakinan Anda. Ya, tentang Nabi Isa, oke? Kalau Bapak bahas Quran, kita ngebantahnya dari Quran. Kalau Bapak bahas Alkitab, kita hanya bahas Alkitab, nggak ngutek-ngutek Quran. Bapak mau yang mana? Ya tentu gini, Anda tidak percaya Al-Quran, sedangkan saya merasa... Karena Alkitab sama Al-Quran itu nggak nyambung, Pak. Pak, saya tegasin Pak Munir ya. Nggak bisa. Bapak kalau tanya sama saya akan jelasin dari Alkitab sepenuhnya dari Alkitab, nggak akan ngutek-ngutek Quran. Jadi gini Pak, Alkitab sama Quran itu UNIN Pak, nggak ada hubungan. Tahu ya Pak? Alkitab sama Al-Quran itu nggak ada hubungan. Jadi kalau Bapak mau bahas Quran aja. Kalau bahas Alkitab aja, gitu loh Pak. Betul ya Pak? Pewahyuannya beda, nabinya beda, nggak nyambung. Quran sama Alkitab itu nggak nyambung Pak. Makanya kita bentrok terus karena buat sambung-sambungkan. Kalau mau bahas Alkitab aja, bahas Quran aja. Bapak mau bahas yang mana? Oke, Alkitab aja lah. Nah, kalau Alkitab, Bapak jangan ngambil dari Quran. Harus dengar penjelasan kita dari Alkitab juga. Ya udah, Bapak mau tanya yang mana? Jangan kamu sambungin sama Quran, nggak ada hubungannya. Kalau Bapak mau tanya dari Alkitab, kita akan menjelaskan dari perspektif Alkitab. Ada ayatnya di Alkitab. Jangan ini Quran loh, campur-campur, nggak bisa, nggak ada hubungan. Ibrani 1 ayat 8 itu gimana Bu? Benarkah Bapak mengalahkan anak, menuhankan anak? Ibrani 1 ayat 8, Bapak baca dari Ibrani 1 ayat 1 dulu coba. Coba kita baca bersama-sama. Kita berikan permasalahan ini yang dari tadi malam itu. Suaranya kok nggak jelas ya? Suara saya nggak jelas Bu ya? Oke Bu, sorry. Enggak, ini kayaknya mikrofonnya sekarang jelas ya? Nih, kayaknya. Oh, berarti Ibu belum beli yang mahal ya? Punya saya ini mahal Bu, 45.000 loh. Nah, Bapak baca dulu dari Ibrani 1 ayat 1 coba. Kita membaca Ibrani ya. Ibrani. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, jelas ya. Sejak zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita itu dengan perantara nabi-nabi. Jadi mereka itu, Tuhan itu nggak pernah nuzul ke dunia, gitu. Artinya Allah itu cukup menyuruh para nabi-nabi, gitu. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta.
Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar dan tempat yang tertinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Dan Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Di bawah Allah maksudnya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Mana ada tulisan di bawah Allah, Pak? Bapak menambahi ayat tadi. Ulangi lagi baca yang benar. Anak Allah. Jangan menambahi ayat. Nanti kata Rasul Yohanes Bapak dilaknat loh. Enggak ada maksudnya. Bapak baca dulu yang benar. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadikan bapaknya, aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Oke? Jadi di sini jelas bahwa Bapak menuhankan anak, mengalahkan anak juga. Benar, jadi di sini jadi di sini jelas Bapak dan anak itu satu hakikat, yaitu hakikat kealahan. Asalnya sama, Pak. Ya. Jadi kalau seperti Pak Munir dan saya itu hakikatnya manusia. Jadi Bapa dan Firman itu satu hakikat, yaitu hakikatnya ilahi. Ya, anak inilah, sang Firman inilah yang kemudian nuzul ke dunia menjadi manusia. Ini kok ada suara kresek-kresek ya kayaknya mic-nya ya? Mungkin enggak bersih aja suaranya sampai. Bapak kayak suara Morse gitu loh, Pak. Oh, Oke. Jadi di antara bapak dan anak ini saling menuhankan. Oke. Pada mulanya, ya Tuhan, Kau telah meletakkan dasar bumi. Oke. Ini kutipan kan gini, Bu. Kemarin itu kan ini bukan pendapat saya ya. Jadi saya itu dapatnya dari debater Muslim yang pernah berdebat gitu membahas tentang ini. Jadi jawabannya sama seperti Ibu. Memang bapak dan anak ini saling menuhankan gitu. Dan ini adalah kutipan dari kitab Mazmur ya. Mazmur ayat. Ya, ini kutipan Mazmur 45. Enggak. Bisa buka jadi gini Pak, ini Mazmur Nubuatan Daud di mana dikatakan Allahmu. Ya, jadi Allah yang pertama itu adalah sang anak, Allah yang kedua adalah Allah yang mengurapi sang anak itu yaitu Bapa. Ya, makanya coba lihat Mazmur 110 dulu, tadi dari kutipan Mazmur 145 kita coba masuk Mazmur 110. Nah, di mana ada nubuatan mengenai kedatangan Tuhan sendiri, Pak. Coba kita lihat, coba saya kasih Mazmur 110 dulu ayat 1.
Habis itu kita ke Mazmur 40 ayat 7 ya harusnya. Kalau saya nggak salah ingat, bentar. Mazmurnya 110, Bani 110 ayat 1. Duduklah di sebelah kananku. Yahweh berkata kepada Adonai. Mazmur 110 ayat 1. Yahweh berkata kepada Adonai. Nah ini Pak, lihat. Ini dikutip juga oleh Yesus. Mazmur Daud, demikianlah. Ini kok ada kode morse dari Jibril ya Pak. Aduh, di telinga saya bentar nih. Jibril lagi ngasih wahyu dalam bentuk dengungan suara lebah ini Pak di telinga saya. Ini Pak, masih punya ibu apa punya saya? Nah ini sudah lumayan. Aduh. Nah ini ya Pak ya, penobatan Raja Imam ya. Jadi gelarnya Yesus itu dia diurapikan sebagai raja Pak. Yesus itu bukan nabi Pak, raja, bangsawan dia ya. Kerajaannya dari surga ya. Nah ini dikatakan demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ini bahasa aslinya demikianlah firman Yahweh kepada Adonai. Duduklah di sebelah kananku sampai kau buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Tuhan yang di pertama itu Tuhan Pak, Bapak. Kemudian kepada Tuanku. Tuanku ini Mesias Pak. Ya, makanya itu berkata, menurut kamu jangan diturunin dulu dong saya naik 110 ayat 1. Nah, makanya Yesus berkata, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Siapakah Mesias itu? Orang-orang mengatakan anak Daud. Kemudian Yesus berkata, loh, Daud menyebut Mesias itu Tuanku. Tadi loh Bapak yang yang Tuankah Tuhan. Tadi loh Bapak sing bulat muter-muter aja Tuhan itu loh Pak. Ya, itu podo aja Pak. Ya, nah demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Dan Mesias itu tuanya Daud, padahal Mesias itu harus dilahirkan dari keturunan Daud. Makanya ketika Yesus berkata kepada orang Yahudi, menurut kamu siapakah Mesias? Orang Yahudi mengatakan anak Daud. Berarti kan lebih rendah daripada Daud, anaknya, keturunannya. Kemudian Yesus berkata, lu bagaimana mungkin Mesias itu anak Daud? Daud menyebut Mesias itu Tuanku kok. Berarti Daud menyembah anaknya sendiri. Lah siapakah Mesias ini Pak yang kedudukannya lebih tinggi daripada Raja Daud? Nah, raja mana nih Pak? Daud kan raja. Mesias ini raja di atas segala raja. Tadi Bapak ingat gelarnya Yesus Pak di Wahyu 19 tadi ayat 16. Yesus itu disebut raja segala raja. Jadi Daud raja, kita raja, ada banyak raja. Yesus raja di atas segala raja Pak. Yesus itu disebut aku tuh disebut juga Tuhan. Saya ini Tuhan, ya kan? Banyak Pak disebut Tuhan. Kita ini disebut Allah-Allah kecil di dunia ini Pak. Tetapi Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan, gitu loh Pak. Betul ya? Nah sekarang di mana nubuatan? Kita Mazmur 40 ayat 7 kalau nggak salah ingat. Nanti baru ke Ibrani 10 ayat 7 coba. Coba Mazmur 40 ayat 7. Oh iya betul, ingatanku masih bagus. Di Mazmur 40 ayat 7 ini Pak, ini nubuatan mengenai kedatangan Mesias. Kedatangan Tuhan sendiri. Engkau, Bapak bisa lihat screen itu Pak. Ayat 7 dan ayat 8 ya, aku baca, ini ada selisih sedikit sama bahasa Inggrisnya. Dikatakan engkau ini Tuhan ya Pak, tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Ini versi Masoretic Text. Kalau kita bicara Septuaginta itu sama dengan Ibrani 10 ayat 7. Yaitu suatu tubuh engkau sudah menyediakan bagiku. Nanti kita lihat ya. Korban bakaran ini binatang Pak. Yang kemarin itu ada dulu Pak. Kambing, domba, sapi. Korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Nah terus ini nubuatan nih Pak. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Datang kemana nih Pak? Datang ke dunia. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk apa Pak Mesias datang?
Aku suka melakukan loh, nah kok dia hapus? Lihat ya, ini Mazmur. Mazmur 40 ayat 7 ya Pak ya. Sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Jadi dalam kitab-kitab ada tertulis tentang aku. Kitab mana aja Pak? Kemarin saya sudah ngasih Bapak Lukas. Mana? Ayat 8, ayat 8. Ayat 8. Oke. Loh. Stop. Nah, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Ini artinya kedatangannya itu sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab. Tahu enggak Pak? Kitab mana aja ini? Bapak baca lagi kemarin Lukas 24. Yesus mengatakan, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Sampai sini mudeng? Jadi kedatangan Mesias itu sudah dinubuatkan di dalam gulungan kitab. Kitab mana saja Bapak lihat Lukas 24. Catat. Yesus mengatakan, haruslah digenapi semua yang tertulis tentang aku, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Jelas? Lalu dinubuatkan untuk datang untuk apa Pak Yesus? Mesias ini loh Pak. Untuk dikatakan gini Pak, aku suka melakukan kehendak-Mu. Sebentar. Aku suka melakukan. Loh ini yang datang Allah sendiri Pak. Ini nubuatan mengenai Mesias nih. Ya, Bapak jangan bingung dulu. Bapak jangan bingung dulu. Ini nubuatan mengenai Mesias. Mesias datang untuk apa Pak Yesus? Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Kemarin Bapak dengar nggak debat kita dengan Tristan mengenai kitab Taurat? Ternyata kita semua sudah melanggar Taurat, ya kan? Saya membunuh. Katanya, itu bacain aja dari ayat pertama, Nabi Muhammad aja dari ayat pertama kitab Taurat udah melanggar katanya. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan dilanggar semua. Nah, satu-satunya Pak, karena kita ini semua pelanggar Taurat. Ya, katakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini akan istri sesamamu manusia, bla bla bla, itu gak ada yang bisa ngelakuin loh Pak. Ya, nah, yang datang untuk melakukan Tauratnya tadi itu Pak, makanya Yesus itu sempurna. Dia menjadi korban yang sempurna karena dia bisa melakukan yang sempurna. Dia bisa melakukan Allah dengan sempurna. Sekarang kita buka Ibrani 10 ayat 7. Ini logikanya harus luntur Pak, jangan loncat, tidak bisa. Tadi di Mazmur 40 ayat 7 sudah dinubuatkan kedatangan Mesias. Sekarang kita lihat penggenapannya di mana. Kita buka Ibrani 10 ayat 7. Ayat 6-nya dibuka dulu, coba naik sedikit dong ayat 6. Betul. Oke, naik sedikit mulai dari ayat 5. Stop. Ini ya Pak ya. Aku baca dari ayat 3 ya. Tetapi justru oleh korban itu, korban apa nih? Korban binatang. Jadi setiap tahun, setiap hari itu orang Israel mempersembahkan korban binatang untuk menebus dosa Pak. Tetapi justru oleh semua korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ini perhatikan nih ayat 5-nya. Karena itu ketika Mesias masuk ke dalam dunia, dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Kutip tadi ya Pak ya, Mazmur 40 ayat 7. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, akunya ini huruf besar Pak. Ini Tuhan yang ngomong. Tuhan ngomong, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi Mesias itu Tuhan sendiri Pak yang datang dalam rupa manusia. Maka dikatakan kemarin Filipi 2, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 5 sampai 8.
melainkan dia telah merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, yaitu mengambil rupa daging manusia dan menjadi sama seperti manusia. Untuk apa? Untuk itu loh Pak, untuk melakukan Taurat Tuhan tadi loh. Kedatangannya itu sudah dinubuatkan di dalam gulungan kitab-kitab. Nah, sekarang tinggal siapakah Mesias itu yang datang kan gitu. Benar nggak? Yang Bapak bingungkan kan apakah Yesus itu ilahi, betul nggak Pak? Betul. Nah, menurut Bapak, sekarang kita lihat Mika 5 ayat 2. Apakah Mesias itu ilahi? Kira-kira Pak, kemarin saya sudah ngomong, Yesus itu eksistensinya atau keberadaannya itu bukan dari sejak dilahirkan oleh Maria, melainkan sudah ada sejak kekal. Ini Bapak mudeng apa ora iki? Ya. Mengapa kita menganggap Yesus adalah Allah, Pak? Pak Munir itu ada sejak kekal apa enggak? Kira ada nggak Pak manusia yang ada sejak kekal? Ya, belum ada kita. Nah, ini nubuatan nih. Allah. Yang kekal hanya Allah ya Pak ya. Nggak ada manusia yang ada sejak kekal. Kita tuh ada sejak waktu dilahirkan, betul ya? Yesus beda Pak. Lihat nih Pak, ini nubuatan Mesias. Dan engkau Bethlehem Efrata. Jadi lahirnya harus di mana Pak? Bethlehem, nggak boleh lahirnya di Mekah, apalagi Jakarta. Nggak boleh. Lahirnya harus di Bethlehem Pak Mesias itu Pak. Ya. Nggak boleh Pak lahirnya di Mekah, nggak ada. Juru selamat lahirnya di Mekah nggak ada. Ya. Lahirnya sudah dikasih tahu tempatnya di Bethlehem. Yang berkecil di antara kaum kaum Yehuda. Daripadamu dibentangkan dulu, jangan digulung. Daripadamu akan bangkit bagiku. Pak, jangan digulung. Aduh. Dibentangkan dulu. Turun. Stop. Aduh, stop. Kebablasan. Naik. Oke. Makanya jangan digoyang-goyang. Pak, orang kayak ngomong belum nyampe loh. Naik lagi. Ini salah Pak. Mika 5 ayat 2. Naik. Mika 5 ayat 2. Stop. Naik. Stop. Ya. Kayak tukang parkir aja. Pak, ini bukan Mika 5 ayat 2 loh Pak. Ini Pak. Oh, Mika 5 ayat 2 nih Bu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan. Pak, aduh, naik. Tadi lu saya bener, stop. Oke. Ya udah. Ya, dibentangkan dulu, jangan ditutup. Belum selesai. Lah, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan Israel. Dikatakan apa itu Pak? Yang eksistensinya itu sejak purbakala. Ini bahasa Indonesianya rodok tidak tepat. Ya, purbakala ini kayak zaman-zaman dinosaurus, bukan? Ya, purbakala ini bahasanya sebelum waktu ada, sejak dahulu kala, bukan sejak dahulu kala, sejak kekal. Ya, jadi bahasa aslinya tuh seseorang, ini nubuatan untuk Mesias ya Pak, akan lahir Mesiasnya di Bethlehem, yang eksistensinya atau permulaannya, keberadaannya itu sebelum adanya waktu, yaitu sejak kekal. Mudeng Pak. Jadi anak yang dilahirkan di Bethlehem ini, nubuatan Mesias itu sudah ada sejak kekal. Nah, sekarang kita lihat Yesaya 9 ayat 6. Coba dibuka. Ini kan coba sekarang dibentangkan Pak Munir. Yesaya 9 ayat 6. Apa itu? Bisa. Yesaya mana Yesaya? Yesaya perjanjian lama apa perjanjian baru? Sorry. Yesaya di mana coba? Yesaya. Itu Pak Gunung Agung Yesaya. Berapa? 9 ayat 6. Ayat berapa? Yesaya 9 ayat 6. Oke.
Dibaca. Sebab seorang anak Ya seorang anak, Pak. Masa seekor anak? Gimana sih, Pak? ya itu kan orang katanya. Ya orang, Pak, yang dilahirkan. Aduh, masa monyet? Gimana tuh Bapak ini? Sebab seorang anak telah untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas daunnya dan namanya disebutkan orang bersehat. Jadi Allah yang Maha Perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Oke, saya terima. Nah, yang lahir itu seorang anak, bukan seekor monyet. Tahu ya, Pak ya? Jadi nanti ada seorang anak laki-laki, Pak. Loh, dibentangkan dulu, Pak. Jangan bawa gulung. Dibentangkan, tadi mana? Nah, nama... Stop. Tadi loh, Pak, dibentangkan dulu. Nih kok kemana-mana sih? Turun. Ayat 6. Sebab Nah, tapi anak tadi disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal. Kira-kira ada enggak manusia yang bergelar Allah yang perkasa? Ya nggak ada, kalau nggak ada. Nah, ini loh Pak, Mesias itu Pak sudah dinubuatkan, yaitu Allah itu sendiri. Allah yang firmannya nusul menjadi daging. Karena Allah tadi di surga. Bukan berarti kalau firmannya nusul surga kosong, lampang. Bukan begitu. Karena Allah itu bukan bakpao. Tahu ya Pak ya? Kalau Allah itu bakpao, ada 3 bakpao di surga, maka bakpao turun 1 di surga, tinggal 2 bakpao. Karena Allah bukanlah bakpao, maka nggak bisa kita bicarakan jumlahnya Allah ada berapa, nggak bisa Pak. Kemarin kan saya sudah ngasih tahu bakpao, Allah bukan bakpao, ya enggak? Ya nggak Pak? Betul, Pak? Ya, saya terima ya. Sudah diterima? Ya, saya terima. Nah, sudah diterima. Ya, perbedaan kita ya kita hargai lah. Gitu penjelasannya mengapa orang Kristen itu mentuhankan Yesus dan mengilahikan Yesus, karena dia satu dengan Bapa. Karena kita tidak bisa langsung kepada Bapa, harus lewat Yesus anaknya. Nah, kira-kira saya tanya Pak, bisa tidak sih manusia itu mencari Allah Pak? Pak Munir kan kemarin ngomong, Muhammad itu sebelum ketemunya ya mencari-cari. Lah Allah itu hilang kemana Pak kok dicari? Memangnya Allah itu hilang Pak kok dicari? Bukan gitu, kita kan mencari tahu nih siapa yang Allah yang benar gitu kan. Mungkin Nabi Ibrahim tahu juga ya. Ada yang menceritakan bahwa itu bedanya. Jadi kita itu Pak nggak bisa mencari Allah karena Allah itu nggak hilang. Yang hilang itu kita Pak. Jadi kita inilah yang dicari Allah. Kita ini hanya mempersiapkan diri kita, murni hati kita. Aku mau sungguh-sungguh mengenal Allah. Tuhan, tolong tampakkan dirimu. Tolong beri aku jalan Tuhan. Tidak bisa Pak. Jadi gini loh Pak, Allah itu maha tinggi, maha besar. Kira-kira kalau Allah tidak mewahyukan siapa dirinya, bisa enggak kita ngerti siapa itu Allah Pak? Buk cari buku. Allah tuh buk boleh ini di. Allah ini buk boleh ini di sampai tekan dulu. Allah di mana ya, di kutub utara mungkin? Nggak bisa, betul. Kecuali karena Allah nggak hilang, nggak bisa dicari, betul enggak? Rasul, iya. Karena kita dengarnya dari Rasul. Dan Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya, kemudian kepada para ulama. Ya, maksud saya begini. Konsep Alkitab itu bukan manusia mencari Allah. Manusia itu sudah dibuang dari Taman di Eden, Pak. Dibuang.
sudah dibuang. Kira-kira nih barang sudah dibuang, kok bisa nyari Allah tuh nggak mungkin. Jadi konsep Alkitab itu Allah mencari manusia. Makanya kalau Bapak baca kitab Injil, Yesus mengatakan, aku datang untuk mencari yang terhilang. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Bukan aku datang, kata Yesus, aku datang. Tadi loh Pak yang dinubuatkan, dalam gulungan kitab sudah tertulis tentang aku. Sungguh aku datang untuk melakukan Tauratmu Tuhan. Dia datang itu Pak, untuk mencari kita yang terhilang. Makanya Yesus selalu mengumpamakan dirham yang hilang, anak domba yang hilang. Kemarin saya kasih Pak Munir cerita loh, asik tau ceritanya, domba yang hilang, anak yang hilang. Jadi Allah tuh datang Pak nyari kita. Yang terhilang kita. Pak. Jadi kekristenan bisa nyari Tuhan, nggak bisa Tuhan itu nggak cari-cari. Mau dicari sampai mana pun nggak bisa. Kita nggak bisa mengenal dia Pak. Dia itu harus mewahyukan siapa dirinya. Dia yang harus turun, kita nggak bisa naik. Emangnya Bapak bisa naik ke surga? Makanya Yesus mengatakan demikian Pak. Tidak seorang pun pernah naik ke surga. Nggak bisa. Kecuali hanya anak manusia saja yang turun dari surga. Yesus ngomong gini Pak, kamu itu nggak bisa cari jalan ke surga. Kecuali dia turun dari surga nyari kamu. Terus nuntun kamu supaya kamu tahu jalannya ke sana. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Raiso penggolei. Tidak ada seorang manusia pun bisa naik ke surga. Tidak bisa Pak. Hanya Tuhan yang bisa turun ke bumi. Mudeng Pak Munir? Dong. Kalau ya, Tuhan kalau udah turun ke bumi namanya setara dengan makhluknya. Kalau di Islam nggak boleh itu. Emang ada undang-undang peraturan Tuhan dilarang datang ke bumi gitu? Undang-undang nomor berapa? Atau tak takoni? Iya. Loh. Nah, sekarang tunjukkan undang-undang nomor berapa yang melarang Tuhan datang ke bumi, coba. Ada tulisan Tuhan dilarang masuk gitu. Kok Al-Quran? Allah itu maha tinggi. Ini mau bahas Al-Quran. Bapak kalau bahas Alkitab jangan pakai pikiran Al-Quran Pak. Kan tadi kita udah sepakat kalau bahas Alkitab dari Alkitab. Nanti kalau bahas Quran dari Quran gitu loh maksud aku. Betul ya? Oke, Yesus maha tinggi enggak? Yesus maha tinggi enggak? Tinggi banget. Tapi tidak setinggi 30 meter Pak, masih tinggi Adam. Adam di dalam Quran berapa tingginya 30 meter loh Pak. Sebentar. Aku tanya tadi. Undang-undang mana yang melarang Tuhan datang ke bumi tadi loh? Ada enggak undang-undang tulisan Tuhan dilarang masuk? Kan di Injil Yesus maha perkasa katanya kan. Tapi kan kalau udah pernah di bawah kekuasaan Raja Romawi kan bukan maha perkasa lagi gitu. Misalkan nih, akulah Tuhan yang maha kuasa. Lalu yang orang Romawi itu bilang, apaan kamu maha kuasa, kamu aja aku yang nyari kok gitu kan. Tak tusuk perutnya. Terus setelah disalib, kira-kira Yesus bangkit lagi atau mati Pak dalam Alkitab? Bangkit sih, ya sama kita juga akan bangkit. Ya sudah Pak. Lah kecuali Yesus sebentar. Kalau Yesus disalib sama Romawi, terus bangkit lagi, ya kita malah alam Pak. Innalillahi rojiun kita Pak. Yesus itu Pak, kekristenan itu ada. Sebentar, kekristenan itu ada karena Yesus bangkit dari alam maut. Itu yang melahirkan gereja. Dan Yesus mati. Tidak ada Kristen Pak. Kita cuma ada ziarah ke Yerusalem, tour and travel. Yesus pernah mati ya berarti? Yo pernah. Berarti kalau sudah Bapak buka sekarang. Sekarang Bapak buka 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 18. Buka. Kalau udah 1 Petrus. Buka 1 Petrus 3 ayat. Buka 1 Petrus 3 ayat 18 saja. Buka 1 Petrus 3 15 sampai 18.
saudaraku. Nah, tenang, aku sudah sembahyang ki. Sabakat rahmati gadabi, sabakat rahmati gadabi. Biarlah belas kasihanku mengatasi amarahku. Aku udah sembahyang terus ki Pak, aku dari tadi Pak. Terus 3 janjinya 1 Petrus 3. Petrus di mana Petrus? ya 3 ayat piro? 3. Mulai 17-18 enggak apa-apa lah. Buka aja 1 Petrus 3 ayat 17-18 terutama. Stop. Bentangkan dulu. Oke. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ini lihat ayat 18. Sebab juga Kristus Almasih telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Jadi Yesus itu orang benar, menjadi penebus, pengganti untuk kita, Pak. Orang-orang yang tidak benar, supaya dia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi yang dibunuh tuh tubuhnya Yesus, manusianya Yesus. Sama kayak misalnya Qurannya Bapak itu bisa dirusak, bisa terbakar, betul enggak Pak? Bukunya itu loh Pak, bukunya itu bisa dibakar, ya toh, bisa basah. Nah, firman Allah bisa terbakar dan basah enggak Pak kira-kira? Bisa kecemplung kali kira-kira firmannya Allah. Saya bawa Quran nih, senggol pakai motor Pak, lempar Qurannya kecemplung got Qurannya, teles kebes basah. Nah, Quran yang basah ini kira-kira firmannya Allah ikut teles kebes enggak Pak? Enggak. Apakah firmannya Allah kecemplung kali? Enggak. Nah sudah, yang kecemplung kan kertasnya. Lah ini Yesus itu yang dibunuh tubuhnya. Tetapi enggak cukup, koma. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi Yesus itu bukan cuma mati Pak, bangkit. Kalau Yesus mati apa bedanya Bapak sama saya gitu loh. Kita tour and travel aja ziarah ke makam nabinya masing-masing. Tapi kan nanti bangkit juga. Tuh ya enggak bisa, nabi Bapak masih mati kok. Nah, sekarang saya kasih ayat. Saya kasih ayatnya, ya. Perbedaannya Paulus mengatakan sebentar kita buka di Korintus. Tahu enggak Korintus? Korintus mana? Korintus perjanjian lama. Korintus perjanjian lama. Sekarang buka 1 Korintus 15:17. Perjanjian lama, Bro. Perjanjian lama toh. 1 Korintus perjanjian lama atau Pak Munir, kamu tak baptis loh. 1 Korintus, buka 1 Korintus 15 ayat 17. Bunyinya apa? Kirain terus. Korintus. Loh. Korintus Pak, aduh turun. Turun. Saya biru loh Pak. Nah itu 1 Korintus 15. Pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Bener gak 17 kisah aku? Lupa ingat. Oh ya betul, 1 Korintus 15 ayat 17. Coba sekarang diikra. Itu aja deh, aku gak lihat. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah itu 18-nya, baca ikra sekalian. Demikianlah ikra Pak, kalau tidak bawa ikra Pak remes loh Bapak. Orang yang mati dalam Kristus. Nah, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling melanggar segala manusia. Ntar
bentar. Loh, Pak, aduh sebentar. Ayat 17-nya jangan ditutup. Iya. Jika sebentar. Ini ayat 16-nya nih ngomong nih, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ini intinya, Pak. Jika Kristus nggak bangkit, Pak, kita itu sia-sia iman kepercayaan kita dan masih hidup di dalam dosamu. Rasul Paulus mengatakan demikian. Kalau Yesus itu tidak bangkit, kita tidak tahu kemana perginya. Entahkah dia turun ke dunia orang mati atau naik ke surga, masih tanda tanya, betul? Sebab dia bangkit dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, maka kita punya pengharapan di dalam dia. Jadi kalau Kristus itu tidak bangkit, berapa orang ngerti dia itu masuk neraka atau masuk surga, masih tanda tanya, Pak. 50-50 tadi loh, Pak. Nunggu timbangan tadi loh. Timbangan itu bisa debit kredit gitu loh, Pak. Ini saat tanya ya, saat kapan ini yang Yesus ngomong kayak gini itu? Maksudnya bilang apa Yesus sendiri apa ngomongnya pada siapa, dan pada setelah kebangkitan yang ngomongnya apa gimana? Apa masih hidup di dunia? Maksudnya itu tidak jelas. Yang ngomong ini siapa gitu maksudnya? Enggak. Nah, sekarang Korintus itu yang nulis apa tak tanyai? Yang nulis surat Korintus itu siapa, Pak? Ya, Korintus. Pak Korintus. Siapa? Pak Korintus kira-kira adiknya siapa itu Pak Korintus? Adiknya Korintus 2. Jadi 1 Korintus itu kakak paling tua, 2 Korintus adiknya gitu ya? Oh. Ya, betul. Korintus 2. Betul. Kakak beradik Korintus, ya betul. Cerdas. Luar biasa. Jadi bapaknya ini nggak tahu siapa ya. Bapaknya Korintus ya, aku nggak tahu. Mungkin Galatia ya, Pak ya. Ya. Sebelumnya Roma atau Pak? Mungkin Roma. Roma ini kawin sama ibu namanya Galatia, punya anak yang paling besar adalah 1 Korintus yang pertama, paling besar paling suruh yaitu Korintus 1 tuh ya toh. Yang bungsu namanya 2 Korintus, betul kan? Betul. 3 Korintusnya ada nanti belum lahir. Ya kalau punya anak lagi pasti namanya 3 Korintus, Pak. Luar biasa, betul. Saya tidak terpikir ya. Selama ini saya belajar ternyata saya goblok, betul. Betul Pak Munir. 1 Korintus paling kecil 3 Korintus, betul. Luar biasa. Ya tinggal jumlahin aja nantinya. Iya, betul. Itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini saat menyampaikan firman ini saat Yesus ada di dunia atau sudah bangkit? Kira-kira Pak ya, Korintus ini mau sing nulis apa? Apa Pak Korintus? Pak Korintus ini ya toh ditemui sama Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Ya, jadi dia percaya kepada Yesus yang sudah bangkit. Begitu loh Pak. Gitu, di sisan 2 Korintus itu ya ketemu Yesus, podo. Jadi Gak tahu. Yesus mati. Loh, masuk gak ngerti? Kan orang itu memperingati Jumat Agung, terus Minggu Paskah lah. Terus matinya hari apa Pak? Matinya? Yesus matinya kapan? Gak tahu ya, saya cuman kan gini, menurut Ibu kan Isa dan Yesus itu kan beda nih. Beda. Tapi menurut sebagian orang itu kenaikan Isa Al-Masih gitu. Nggak ada kenaikan Yesus gitu. Tapi itu kan mengindikasikan bahwa Yesus itu sama. Lah, memang namanya kadang-kadang sama. Ya toh, kadang-kadang itu ya Pak, misalnya tetangga saya namanya ya Jokowi. Tapi bukan presiden. Jadi namanya sama, tapi sebenarnya berbeda. Bisa toh Pak? Bisa toh? Bisa enggak? Bisa, betul. Nah di tempat Bapak Isa Al-Masih itu bangkit apa enggak? Tak tanyai. Mati apa enggak?
Ya tadi Ibu bilang mati, ya mati. Mati 3 hari, apa 3 hari apa nggak mati. 3 hari? Ya mati. 3 hari? Iya. Oh, nah terus setelah Ya, mati bangkit, apa itu orang? kira-kira Mati kan? Iya. enggak di Quran, Yesus mati enggak? Bukankah gini Bu ya? Bukankah Yesus itu yang dinaikkan itu setelah disalib ya? Dinaikkan kemana Oh, Pak enggak ini ya? Pak? Kalau gini ya, kalau menurut real ceritanya nih ya, itu kan yang disalib itu adalah muridnya Yesus. Ceritanya sopo? Dan saat itu juga Yesus itu langsung diangkat. Lalu muridnya yang disalib itu menengok ke atas sambil berkata, Eli ini lama sabachthani, kan gitu kan. Nah, jadi gitu kalau menurut historical gitu. Ya. Ini menurut ahli sejarah Bapak Yahya Laloni. Enggak, memang itu memang Jadi ketika mau disalib, sebentar urut-urutannya, Yesus pas mau disalib, dia hilang, gitu tak Pak? Langsung diangkat Pak, betul tak? Iya. Nah, terus murid, ya. Loh, piye ceritanya, coba ceritakan dulu piye ceritanya piye. Sebelumnya Yesus menemui para murid-muridnya. Adakah di antara kalian yang akan menggantikan aku untuk mati, menggantikan aku? Lalu ada satu orang pemuda yang mengacungkan tangannya. Saya Baginda. Pemuda di siapa Pak yang mengacungkan tangannya? Saya tak mati bagi kamu. Muridnya Yesus gitu. Lalu Yesus menjawab, nggak boleh kan gitu kan Yesus kan. Nah, terus bertanya lagi Yesus, pemuda itu lagi yang nunjuk sampai 3 kali gitu. Ya udah kan gitu kalau bahasa. Sebentar. Yesus bertanya nih Pak ke murid-muridnya, adakah yang mau mati bagiku? Terus ada orang ngacung, saya Yesus, saya. Terus Yesus berkata nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh Pak? Apa kekurusan, apa kegendutan, apa bagaimana? Ya karena kalau masih muda itu kan masih banyak yang apa ya. Sebentar. Syaratnya, nah ini nih kita mesti cek and recheck nih. Apakah syaratnya untuk menggantikan Yesus disalib? Nah, misalnya ada syarat-syaratnya. Apakah tingginya harus 178 meter, ya toh? Kemudian harus berambut keriting-keriting kayak Yesus dan gondrong. Kalau rambutnya cepat, berarti nggak masuk hitungan, ya kan? Apakah apa Pak? Kok tadi orang sudah ngacung? Saya sebenarnya nggak boleh. Loh, kok tidak memenuhi syarat? Ada syaratnya apa tuh Pak? Ya kan mungkin karena dia itu anak muda, masih banyak yang harus ditanggung jawab. Oh Yesus ngomong, kamu masih terlalu muda, kamu kawenose gitu. Ya kan gini. Oh siapa yang mau digantikan wajahnya menjadi operasi plastik ya Pak, luar biasa. Ya. Ya tentu itu berkuasa. Waktu itu sudah ada operasi plastik. Ya. Jadi, Masya Allah. Orang Yahudi memang sangat maju sekali. Masya Allah. Sudah ada operasi plastik abad pertama. Memang kata Yesus itu, memang dia kalau mendapatkan firman dari Allah bahwa yang menggantikan itu memang dijamin masuk surga. Gitu. Jadi ada yang mau. Siapa sih yang nggak pengen gitu masuk surga gitu. Siapa yang menggantikan aku dijamin masuk surga? Kok percaya kata Yesus Pak? Lah kalau dibohongi Pak? Nah kalau Yesus bohong, ayo jaminannya apa? Ya soalnya Nabi itu nggak mungkin bohong. Oh Nabi nggak mungkin bohong, ya. Loh tapi Nabi kok pengecut Pak? Sebentar, Nabi kok pengecut? Siapa yang mau mati menggantikan aku? Lah kok Nabi kok pengecut Pak? Kalau dia Nabi Pak, seharusnya kalau dia benar-benar gini Pak, membuktikan kehebatan Yesus ya Pak ya. Yesus kan ceritanya di Quran Bapak tuh bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lepra, mencelikkan mata orang buta. Lah, padahal di dalam Quran Bapak ini tadi ceritakan tidak ada di Quran, di hadis. Yang Bapak ceritakan itu tadi orang yang menggantikan itu Pak. Ini kan bukan di Quran, bukan di hadis, tidak ada ceritanya. Ya. Benar nggak? Siapa yang menggantikan Yesus, ya kan? Lah, padahal di hadis Bapak dikatakan nanti ketika kedatangan Isa yang kedua kali ini Pak, dia cuma nyebur, gitu toh, ditiup Pak.
itu Dajjal ya. Dajjal itu bisa lumer kayak garam. Nah sekarang tak tanyai Pak, kalau dia benar-benar nabi diberikan kuasa, nah kenapa nggak ditiup aja itu Pak Romawi? Karena kalau di dalam Alkitab Pak, ketika orang-orang Romawi datang mau nangkap Yesus, iya Pak, tak cerita nih ya versi Alkitab. Mereka berkata, mana nih Yesusnya? Mana engkaukah Yesus? Yesus ngomong apa? Akulah dia. Orang-orang itu langsung rebah ke belakang Pak. Nggak bisa nangkap Yesus. Cuma Yesus cuma ngomong, belum disentil, cuma ngomong, akulah dia. Orang langsung geblek Pak. Tentara itu langsung tergelepar kemana-mana. Nah sekarang tak tanya nih, bentar, aku meragukan kenabian Isa nih Pak. Sebentar, Nabi kok loyo. Gini loh Pak, kalau Isa benar-benar Nabi Pak, ya untuk membuktikan dia itu punya kuasa, utusannya Allah, itu penjaga cuma ditiup tok Pak. Nggak mungkin bisa disalib, ditiup tok. Nggak ngapain dia cari, ayo ada stuntman nggak ya di sini? Gue mau cari stuntman, tau nggak sih Bapak kalau film-film itu loh Pak, ada stuntman-nya. Udah nggak? Kalau film-film Hollywood, film-film Hollywood itu kan Bapak lihat apa tuh film-film Fast and the Furious, nah, film mobil sing balap-balapan itu kan bayar resiko Pak, resiko tinggi. Nah itu bintang filmnya supaya nggak kenapa-kenapa nggak, katanya punya stuntman. Lah kira-kira kok Nabi bisa punya stuntman ini loh Pak? Ini tuh masuk akal nggak toh Pak Munir? Ceritanya ini loh nggak masuk di akal Pak. Yang namanya kekuasaan dari Allah ya kan pasti terjadi. Kalau Allah berkuasa, nggak perlu cari stuntman Pak. Orang Romawi itu langsung dibunuh. Bapak dengar kan, katanya Allah itu membunuh Firaun seanak-anak sulungnya. Ada nggak cerita itu di Quran? Ada dong. Terus ada cerita nih, katanya Allah mengirimkan burung-burung ababil, ya kan? Burung-burung ababil membawa apa tuh Pak? Ya, membawa batu-batu tanahnya digebuki orang. Lah kok Allah nggak menyelamatkan Nabi Isa dengan mengirim burung-burung ababil lah? Kan bisa, kalau Allah Maha Kuasa itu orang Romawi yang mau nangkap Yesus, Allah mengirimkan burung-burung ababil lah. Terus dikepuki kabeh orang-orang. Cara Allah menyelamatkan nabinya kan beda-beda. Kayak Nabi Ibrahim dibakar, itu kan nggak mengirim burung ababil juga. Yang dikirim apa? Oke. Iya. Dikirim api itu menjadi dingin. Kan itu mukjizat masing-masing para nabi. Api menjadi dingin. Cerita di mana itu api menjadi dingin? Ya, itu kan kisahnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Isa itu akan datang kedua kalinya itu kita mendengar dari pernyataan. Jadi berarti Allah itu menipu orang-orang Romawi waktu itu ya? Kira-kira? Iya. Orang-orang waktu itu kan melihat Yesus nih, mukanya persis, kan udah ada operasi plastik nih canggih ya Pak ya, zaman itu luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah, orang Yahudi benar-benar pinter. Abad pertama sudah operasi plastik pada waktu itu, kemudian ada yang salib persis blok. Ya. Itu sampai suaranya sama Pak, sama Yesus kira-kira. Suaranya ya dirubah gitu. Berarti yang menipu orang Yahudi pada waktu itu Allah dong Pak, bukan salahnya orang Yahudi toh. Kan yang mereka lihat kan mukanya mirip. Kan yang mereka lihat yang disalibkan kan Yesus. Sedangkan Allah yang menipu. Betul enggak Pak? Betul. Lah Allah tuh kerjaannya apa selain nipu Pak? Punya kira-kira punya side job lainnya enggak? Halo? Kok macet? Pak, yang menyerupakan Allah pada waktu itu orang-orang tuh melihat itu Yesus. Berarti kan kena tipu. Kasihan deh lu ditipu gitu kan kata Allah. Ya, betul. Betul. Nipunya nggak tanggung-tanggung lah, dia 600 tahun. Kena tipu deh lu. Kena tipu lu ya. Ya tau Pak. Bapak itu ya apa sih? Bapak ngerti enggak?
Bapak ngerti tak, nek bapak ke Thailand loh, ada bencong-bencong Thailand itu loh Pak, si rupanya kayak wedok. Sebenarnya itu laki Pak. Ternyata penampilannya seperti perempuan. Kemudian, mbok pek bojo, Anda istri, ternyata Anda tertipu Pak. Begitu mbok buka, Lady boy. Nah itu salahnya sopo, ya salah yang menyerupakan tadi loh Pak. Laki-laki kok disamarkan jadi perempuan, sehingga bapak tertipu. Ya bukan salah orang itu toh Pak, bukan salah orang Romawi waktu itu. Oh, orang Romawi sama orang Yahudi, ibu-ibunya, murid-muridnya ngelihat yang disalib kan mukanya persis sama. Betul enggak? Yang mereka lihat kan mukanya persis sama. Loh yang dilihat, loh persis plek kok Mbak Yesus kok gondrongnya padha. Tingginya ya sama, suaranya ya sama. Ya berarti Allah Bapak menipu toh, enggak tanggung-tanggung nipunya 600 tahun. Betul ya Pak ya? Ya kalau gini ya, kalau yang memang ya ada 3 pendapat ya, yang bilang bahwa yang disalib itu siapa gitu. Memang ada 3 pendapat. Pertama, orang yang disalib itu adalah Nabi Isa kan gitu. Kedua, yang disalib itu adalah Yudas, ada juga, dan yang ketiga tadi yang kata saya muridnya itu. Jadi Anda sendiri pun nggak tahu gitu kan. Jadi masih menjadi pertanyaan. Lah berarti nek gitu ya bukan salahnya orang Yahudi bisa jadi Kristen toh Pak. Wong yang nipu Allah yang sampean no. Berarti catatan-catatan Injil yang menyatakan Yesus mati kemudian bangkit ya bukan salah murid-muridnya, yang itu yang mereka lihat, yang mereka saksikan kan gitu. Ya enggak? Ya jelasnya orang yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi salah satu muridnya. Enggak, gini loh Pak, gini loh. Kenapa, apa tujuannya Allah Bapak, bentar, apa tujuannya Allah Bapak menipu orang Yahudi pada waktu itu sehingga menciptakan kekristenan? Sehingga ada kitab Injil yang kita baca sekarang ini loh Pak, yang menyatakan Yesus mati, Yesus disalib, kemudian dia bangkit. Tujuannya apa Pak Allah menciptakan kekristenan? Loh, yang menciptakan kekristenan siapa? Loh, ya Allahnya sampean. Karena para murid itu, saksi-saksi mata itu melihat Yesus disalib. Enggak. Allah itu cuma berkata begini ya, sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, katanya, kata Kristen gitu kan, kira-kira gitu. Isa putra Maria. Apa? Kata siapa? Tidak, ya kata orang Yahudi waktu itu, ucapan Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Nah sekarang saya tanya, orang Yahudi itu menanti-nantikan Al-Masih. Lah kok bisa mereka tahu Yesus Isa Al-Masih kok malah dibunuh Pak? Kok dinanti-nantikan kok malah dibunuh? Iya. Jadi gini, ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit ya, Nabi Isa ya, Yesus ya, dia itu kan menemui para murid-muridnya kan, ketika itu kan akan 12 ya. Loh, itu cerita ada di Quran apa di hadis mana Pak? Coba. Ya nanti saya cerita dulu lah. Lalu tidak ada. Gini loh Pak Munir. Itu cerita yang tidak bisa sebentar. Cerita mengenai siapa yang menggantikan Yesus itu adalah cerita bohong. Sampean kok percaya barang palsu? Kemarin kan sudah tak ajari. Kemarin sampean tak ajari loh Pak. Sebentar. Sampean kemarin sudah tak ajari cara membedakan barang asli sama barang palsu. Gimana caranya coba? Ya, kita lihat kitab. Al-Quran mengatakan seperti itu. Bukan. Cara membedakan barang asli sama barang palsu, caranya gimana? Ya, caranya bedanya itu kayak gimana? Ya macam-macam. Kalau di itu ya. Saya ini Pak Munir, cara membedakan uang asli sama uang palsu itu caranya gimana? Supaya Bapak bisa tahu ini mana yang palsu, caranya gimana? Ya, caranya gimana? Diterawan,
dijilat, dicelupin. Itu Oreo, Kalau Pak. Iya, kalau basah enggak, maksudnya kalau basah enggak robek kan berarti bukan uang. Berarti uang, kalau basah enggak robek. Kan? Oh, Munir gimana nyeleleh? Dijelasin malah. Iya kan kalau uang itu, loh. Kalau uang itu dicelupin kalau enggak robek kan. Dirimu minta penjelasan di kitabmu apa kitab kita? Tadi kan dirimu ngotot minta di kitabmu. Dijelasin ya, tapi kamu bulat ngeyel. Izinkanlah saya menjelaskan bahwa siapa yang disangkut. Jelasanmu dagelan no, malah dagel aja nek kene. Nek dagel metu wae aja nek kene. Kan gitu. Itu kan murid-muridnya Nabi Isa itu kan ada 12 ya. Yang disebut Hawariun gitu kan. Kemudian Isa itu mengatakan nih, siapakah di antara kalian itu yang wajahnya mau digantikan? Loh ya, aku ngomong itu cerita palsu, Pak. Itu kisah palsu. Di mana kisah itu di dalam Quran? Saya tanya. Mana cerita tadi yang menggantikan? Ya sudah nggak ada, kok nggak percaya. Gitu loh, Pak. Ayat 157 gitu. Andisa 1 ayat 57. Loh, tapi ayat-ayat lain mengatakan Yesus mati dan dibangkitkan, no? Ayo. Iya, kan bertentangan itu kan namanya. Anda. Kan itu di iman Anda. Enggak, di Quran. Di Quran itu Yesus mengatakan aku mati dan dibangkitkan. Diangkat Tuhan. Iya, tapi kan enggak disalib. Ya nanti bakal mati juga. Untuk kedua kalinya Yesus mati setelah. Enggak bisa, enggak ada. Orang sudah mati sekali kok dia. Jangan coba ditanya, dia minta di kitabnya dia atau kitab kita. Dirimu lebih jelas ke dia, gitu loh. Bulat soal ini. Sebentar, ya santai-santai. Bapak minta LV yang asli apa yang palsu? Pilih sekarang. Gini, Anda jelaskan aja. Nanti aku jelaskan. Loh, tidak bisa. Orang ini loh Pak, Isa di Qur'annya Bapak itu keponaannya Musa dan Harun. Beda 1400 tahun dengan Yesus. Jadi Isa yang di dalam Quran. Loh, kok kata siapa? Kata Quran Bapak. Kata Quran Bapak, ya, Musa dan Harun itu adalah pamannya Nabi Isa. Lah itu beda jarak 1400 tahun dengan Yesus. Jadi kalau Nabi Isa di tempat Bapak itu memang nggak disalib, tapi dioperasi plastik kan gitu. Ya toh? Ya, makanya itu penjelasan saya. Nanti ibu bicaralah semuanya. Ya, penting saya dengarkan dulu. Nah, intinya begini, sebentar nanti kita kalau bahas Quran nanti kalau kita bahas Quran tuh nanti. Sekarang kita mau bicara yang asli, kisah aslinya dulu. Ya. Jangan dicampur aduk. Ya, loh, itu palsu. Ini loh Pak, yang keluar duluan cerita aslinya, yang belakangan itu palsunya. Ya. Ini sekarang kita mau lihat dari cerita aslinya dulu. Sebentar, kita lihat dari aslinya dulu. Ini kita lagi ingat barang asli. Ya, aslinya mengatakan Mesias harus mati. Ya, sekarang Bapak buka Lukas 24. Buka Lukas 24, Pak. Berarti bukankah itu melanggar nubuatan? Bapak buka Lukas 24 sekarang. Baca coba Lukas 24. Bukankah Anda telah Bapak buka, bentangkan. Nah, kata-kata buka toh. Bentangkan Lukas 24 sekarang. Bentangkan Lukas 24. Coba. Oke, tunggu. Lukas 24. Ya, sekarang nih atas suruh buka nggak ngerti deh. Kudu bentangkan. Bentangkan. Cerdas gitu. Lukas itu perjanjian. Lukas perjanjian Hudaybiyah. Berapa? Lukas berapa? Lukas 24 coba. Sekarang baca seluruh pasal pelan-pelan. 24 ayat. Bapak bentangkan dulu. Bapak bentangkan dulu. Aku lupa ayatnya. Bapak bentangkan dulu.
Tetapi tentang Lukas itu ia berkata, Yesus tapi tentang Lukas itu nggak ada loh ayat tentang Lukas itu. Tetapi pagi-pagi benar nih ya, pada hari pertama itu, minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Terus Anda baca sendiri. Supaya sambil dijelaskan. Aku sudah baca berulang-ulang. Sekarang Bapak baca no. Nanti kalau aku sudah bilang stop, Bapak stop. Nah sekarang Oke. Coba. Sementara itu mereka berdiri termengu-mengu karena hal itu. Tapi ada dua yang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dan yang hidup di antara orang mati? Ya tidak ada di sini, dia telah bangkit. Ternyata apa yang dikatakan kepada kamu jika yang masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Stop. Ada enggak kata-kata Yesus bahwa anak manusia harus diserupakan? Ada enggak coba? Kayaknya aku salah baca. Dan sebentar. Tadi Yesus berkata, oh malaikat. Malaikat ngomong ia tidak di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan ketika ia masih bersama manusia, bahwa anak manusia harus diserupakan. Kemudian ada orang yang menggantikan dia di kayu salib. Ini salah nih Pak, ayat ini salah. Baca lagi yang benar, diulang-ulang. Yang merah itu coba diulang. Anak manusia harus diserupakan. Baca lagi yang benar. Baca nih itu coba. Anak manusia dan bukan dia anak Tuhan harus diserahkan ke tangan orang-orang. Anak manusia dan bukan anak Tuhan tekon ditopa. Anak manusia dan bukan anak monyet. Harus diapakan itu? Oh iya salah Pak. Disalibkan dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, terus baca lagi. Terus. Ya udah itu. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan dengan Yesus kepada ke-11. Kok ke-11 ya? Bukan murid Yesus itu 12 ya? Ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Yudas Iskariot sudah mati dan bunuh diri. Jadi jumlahnya tinggal 11. Terus bacanya yang cepat sedikit dong. Baca kalau orang tak niat sih. Bapak ini udah minum vitamin C belum sih? Ini kan gini aja. Bapak itu laki-laki baca kayak bulu yang sumbu bulu yang terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya gitu Pak. Baca dulu Pak. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana gitu loh Pak. Baca kok kayak bulu yang terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya. Gimana Pak Bapak ini? Belum dicas sama bininya. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana. Yohana itu kan neneknya Yesus ya. Dan Maria ibunya Yakobus. Yohana neneknya Yesus toh Pak. Terus nanti lah kita bicara nenek-nenek. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepadanya Rasul-Rasul, tetapi bagi mereka perkataan itu akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Lanjutkan. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya berkain kafan saja,
Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Nah, sekarang bentangkan bawahnya Pak. Yesus menampakkan diri ke jalan ke Emmaus. Kuburnya kosong ya tadi ya Pak ya. Stop. Nah, baca. Coba Bapak baca. Bapak Ibu aja deh sambil jelaskan supaya ngerti. Duh, Bapak ini betul-betul. Supaya cepat. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi. Ini pada hari kebangkitan. Yesus kan bangkitnya hari ketiga. Betul ya Pak ya? Ini hari Minggu. Hari pertama ya. Ada 2 muridnya nih Pak. Jalan dari Yerusalem ke Emmaus. Kleopas. Ya, Kleopas dan gue lupa lagi satu namanya ya. Mereka bercakap-cakap tentang segala yang terjadi. Jadi mereka ngomong gini, mereka sedang bertukar pikiran. Loh, Yesus kan udah mati disalib. Ya, kok ini mayatnya nggak ada katanya. Nah, kemudian datang Yesus mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bentangkan Pak bawahnya Pak, turun. Stop. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu mereka berhenti dengan muka muram. Seorang bernama Kleopas ngomong gini Pak, lu kamu ini satu-satunya orang asing apa di Yerusalem kok nggak tahu gosip-gosip belakangan ini, berita-berita nih loh yang beredar katanya. Terus Yesus ngomong, apa itu? Mereka mengatakan, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sejak 3 hari, sudah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Turun Pak. Naik lagi. Pak, bentangkan. 22. Tetapi beberapa dari perempuan itu kalangan kami mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur tidak menemukan mayat Yesus. Lalu perempuan-perempuan tadi tuh yang Bapak baca tadi, ada Maria, siapa Yohana, bla bla bla. Mereka datang membawa berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Kemudian beberapa dari teman kami pergi ke kubur mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, mayatnya nggak ada. Yesus tidak mereka lihat. Nah, terus kata Yesus nih Pak, Yesus yang udah bangkit nih ngomong, turun Pak. Terus Yesus ngomong stop. Yang merah-merah tuh kata-kata Yesus ya Pak. Yesus ngomong gini, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi tadi loh Pak. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka untuk melakukan kehendakmu ya Tuhan. Tauratmu ada di dalam dadaku. Tadi loh aku sudah bacain Pak, Mazmur 40 ayat 7. Dikatakan apa Pak? Akankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Turun. Langsung yang merah-merah aja biar cepat. Turun Pak, turun. Turun. Stop. Nah, ketika murid-muridnya berkumpul, sekali lagi Yesus menampakkan diri ini. Jadi nggak langsung naik Pak, nggak langsung diangkat. Yesus tuh 40 hari ada di bumi setelah kebangkitannya. Makanya dia saksi kebangkitannya tuh yang dicatat di dalam 1 Korintus 15 itu kira-kira 500 orang lebih. Ya, ada saksi kebangkitan Yesus itu kira-kira 500-an orang yang melihat Yesus bangkit. Terus yang datang tiba-tiba gini, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang telah kamu lihat ada padaku. Turun Pak. Turun. Nah, ayat 45. Turun. 45, 46 Pak. Stop. Lalu Yesus membuka. Stop. 44 Pak, 44. Kita baca dari 44. Ayat 44 naik. Stop. Inilah perkataanku yang telah katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tadi Pak,
Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 7. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, di dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, ini Roh Kudus ya. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dunamos, itu Roh Kudus. Rasul-rasul itu menulis saksi. Sekarang Bapak buka 1 Yohanes 1, Pak. Buka 1 Yohanes 1, Pak. 1 Yohanes itu anaknya Pak Korintus. Coba, anaknya Pak Korintus turun-turun. Ya, anaknya Pak Petrus. Ya, 1 Yohanes anaknya Pak Petrus. Ya. 1, mulai dari ayat 1 sampai 4 lah, coba. Ayat 1, buka ayat 1. Nah, Rasul Yohanes ini anaknya Pak Korintus menulis, apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar. Jadi dia nggak perlu periwayat, Pak. Dia nggak perlu, ini dengar dari ini dengar dari ini dengar dari ini. Nggak perlu, karena dia nulis langsung, dia saksi mata. Jadi kalau saya menyaksikan suatu peristiwa, kecelakaan, saya nggak perlu, saya kayaknya dengar dari tetangga dengar dari sepupu dengar dari mertua dengar dari mantunya. Nggak perlu, Pak. Soalnya saya sendiri menyaksikan peristiwa itu. Rasul Yohanes menulis nih, Pak, apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata siapa, Pak? Mata, loh, Pak, dibentangkan dulu. Ya, yang kami lihat dengan mata tetangga, bukan. Mata kami, Pak, mata kami yang melihat. Jadi Rasul Yohanes melihat Yesus mati disalib, Rasul Yohanes melihat Yesus bangkit. Pak, setelah bangkit dia masih menampakkan diri 40 hari. Jadi banyak saksi matanya. Yang kami lihat dengan mata kami, telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami. Tentang siapa? Firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi rasul-rasul itu menulis kesaksian mereka. Tadi Yesus ngomong, kamu nanti bakal jadi saksiku ya, bahwa Mesias itu mati dan bangkit, dan aku sudah menggenapinya. Ini aku bangkit raba ini loh. Kalau hantu itu nggak ada tulang daging, kata Yesus, ini loh tanganku bolong, kakiku ini bolong, kena paku ini loh rabano. Kamu saksiku loh ya. 3 hari lalu aku mati, terus aku sekarang bangkit, kamu saksiku loh ya. Lah yang diserupakan itu saksinya sopo? Ini loh, Pak. Sekarang Bapak buka 1 Korintus 15. Bapak buka 1 Korintus 15. Nah, kita kembali ke Pak Korintus. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia menjadi percaya. Apa itu Injil, Pak? Ini nih. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ini Injil, Pak. Yaitu yang telah kuterima sendiri. Apa itu Injil, Pak? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Tadi loh, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Tadi loh, Pak, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Ya, untuk menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Kemudian turun, Pak, bahwa Yesus itu telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas ini Rasul Petrus. Kemudian kepada ke-12 muridnya. Turun, Pak, turun. Ayat 6, 6, 7. Turun. Stop. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Dan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya pada waktu Rasul Paulus menulis surat Korintus ini. Tetapi beberapa sudah meninggal. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada para rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, dia menampakkan diri juga kepada aku. Jadi Yesus mati ada saksinya. Yesus bangkit ada saksinya. Kuburnya kosong ada saksinya. Lah yang serupakan iki sopo saksi me? Saksinya Ujung ya, Pak.
Mudeng. Saksinya ya ke-12 muridnya. Oh, Pak. Ora ketok. Iya kan kalau di Al-Quran ke-12 murid Yesus. Pak, bisa enggak kira-kira 500 orang itu Pak berbohong barengan, bohong berjemaah itu loh, kira-kira iso ora, Pak? Bapak pernah mendengar loh, enggak gini Pak. Skandal Amerika Watergate. 20 orang saksi Pak. Enggak sampai 2 tahun bedal Pak, saling menyalahkan, tidak bisa berbohong. Murid-murid Yesus itu semuanya mati dipenggal. Kira-kira nih Pak, kalau saya dia ke leher ini sudah mau putus, Yesus paket nggak? Kalau Yesus bohong-bohongan, nggak, diserupakan. Ini leher ini sudah mau kena pancung ini Pak ini. Kira bisa saya mati demi membela kebohongan? Ada nggak orang mati membela kebohongan? Orang mati, murid-murid Yesus itu mati syahid membela kita kebenaran Yesus bangkit Pak dari antara orang mati. Bisa enggak 500 orang ini yang mau dipenggal kepala ini matinya syahid semua nih? Masuk akalkah Pak mereka mati mengorbankan nyawanya demi suatu kebohongan? Memang dibayar piro sampai Yesus Ya. Bohong berjemaah ini loh tak takoi. Ya kalau pasti ada salah satu yang mengkhianati Pak, pas satu bocoran, enggak, Yesus itu diserupakan. Ya walaupun mereka mati Pak, mempertahankan. Loh Pak, orang mati syahid loh Pak. Ada orang mau bawa bom, mau bunuh diri, ya Pak, meledakkan orang kafir. Kenapa Pak? Karena mereka percaya kalau membunuh orang kafir pahalanya surga, betul? Betul enggak? Murid-muridnya Yesus itu menyerahkan nyawanya mati syahid demi membela berita Injil bahwa Yesus mati dan pada hari ketiga bangkit. Mana ada orang mati membela kebohongan? Aku tidak pernah dengar orang mati. Orang dia tahu ini bohong nih Pak. Dia itu orang tuh mau mati ini ya Pak. Orang berdemo berjilid-jilid. Aku pokoknya mau mati demi kamu. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya yang dia bela sampai mati itu ada suatu kebenaran. Karena dia pegang ini benar. Ya enggak? Sama dengan murid Yesus tadi itu sama. Kasusnya sama dengan murid Yesus yang menyuruh Yesus untuk duduk ya hingga berlangsung sampai 3 kali itu. Sekarang tunjukkan cerita Bapak itu di Quran dan hadis mana yang Bapak ceritakan Yesus mengadakan sayembara penyerupaan itu di mana? Di Quran mana, ayat berapa, di hadisnya mana? Itu kan tafsiran Ibnu Katsir. Ya sudah. Berarti nggak ada di Quran dan tidak ada di hadis. Ya tunjukin kalau ada. Ibnu Katsir kan gini, seandainya itu kan syaratnya sahih kata Ibnu Katsir kan gitu. Sampai Ibnu Abbas pun Ibnu Katsir taunya dari mana? Gitu. Iya. Ya tentu para sahabat ya kan ya, ulama para salaf terdahulu bahwa Isa itu berkata kepada mereka, siapa yang bersedia wajahnya diserupakan dengan wajahku, lalu dia dibunuh menggantikan aku, dan balasannya dia akan menemaniku di surga, kata Yesus. Nah itulah bedanya kabar asli sama kabar palsu. Ya, jadi Quran itu kenapa dikatakan kitab palsu, Pak? Karena dia bertentangan dengan aslinya. Ya, jadi kemarin saya sudah mengatakan kepada Bapak, inti daripada Injil adalah Bapak harus percaya Yesus Tuhan. Bapak harus percaya dia mati bagi dosa-dosa Bapak, dan Bapak harus percaya dia bangkit pada hari ketiga. Sekarang Bapak buka Roma 10, Pak. Buka Roma 10 ayat 9 dan 10. Kalau Bapak nggak percaya ketiga ini, Bapak mati dalam dosamu. Makanya Quran itu Pak, Bapak boleh percaya dia lahir dari perawan. Bapak boleh percaya dia itu menyembuhkan orang kusta. Bapak boleh percaya dia mencelikkan orang buta. Tapi jangan percaya ini loh Pak, bahwa dia Tuhan, dia mati bagi dosa-dosa Bapak, dan dia bangkit pada hari ketiga. Ini yang ditentang Quran Pak. Dan justru inilah iman Kristen. Justru di ketiga hal inilah orang bisa diselamatkan.
Sekarang Bapak buka Roma 10, Pak. Buka Roma 10 ayat 9 dan 10. Oke, dibentangkan Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ini intinya ya Pak, Bapak harus percaya Yesus Tuhan. Dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau Bapak nggak percaya ini Pak, ini yang di antites. Lanjutkan, Bapak ngapain? Aku lanjutin, Bapak pergi.